akan mewawancarai para petani atau pekerja yang ada di Desa Cisampi. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Wisnu Saiful Fajri. saya Serina Yurianti. Saya Wulan Sugiarti, saya Regina Daeni. Saya Aditya Ilyaman. Saya Alif Syahdafari Cansa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, perwakilan dari kelompok 3, dan saya akan mewawancarai Pak Rahman dan Pak Aceh tentang pesawahan. Pak, apakah boleh bertanya? Apa tantangan terbesar Bapak dalam pekerjaan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tentang hama, tentang besar hama gitu ya. Amin. Dan cara mengatasinya bagaimana, Pak? Membajak dulu, tebar dulu, tebar itu 1 bulan, karena diolah gitu. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya, Bapak, boleh 3 pertanyaan? Ya. Oke. Yang kedua, apa jenis pupuk yang biasa Bapak gunakan dan bagaimana cara penebarannya? Jadi ora saya tahu ora TS, pupuknya ora TS 24. Oke. Sebarkan gitu, bebarnya ke mana tanah gitu. Mudah itu mah. Anu susah mah hama gitu, hamana gitu. Ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir ya Bapak, apakah pemupukan dilakukan secara manual atau menggunakan alat tertentu? Wah, secara manual dia urus-urus gitu. Udah makalan tuh, udah perlu pulihkan makalan tuh. Oh iya. Kirain tadi pakai apa gitu. Enggak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Perkenalkan, saya Wisnu dari perwakilan dari kelompok 3. Pak, apakah Bapak mengolah lahan sendiri atau menyewa? Ya, sendiri. Bagaimana cara Bapak mempromosikan hasil panen supaya laris di pasar? Ya, jadi diolah benar-benar itu olah gitu. Jadi sampai benar-benar gitu supaya bagus gitu ya panennya gitu. Mana itu pakai modalnya besar gitu deh gitu. Apa langkah yang diambil jika hasil panen Bapak sedang menurun? Wah, nggak butuh duit dijual lagi. Namun bukan duit ditunda, atau kan dijual lagi kan aja murah kayak gitu deh. Iya betul. Makasih Pak. Ya. Nama saya Alifsa dari perwakilan kelompok 3 akan mewawancarai ibu penjual pupuk. Yang pertama, apa saja jenis pupuk selaris atau paling banyak dibeli? Pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi. Sama pupuk non subsidi jenisnya. Terus yang kedua, pupuk yang ibu jual cocok untuk tanaman apa saja? Semua tanaman untuk padi. Kemudian jadi nama palawija, Hamdiwai dan dirinya koko. anak. Terus yang ketiga, apa tantangan Oh, ibu dalam berjualan pupuk? Berarti 5.000 Terus jeung apa 3.000 motivasi ya. orang yang baru mau berjualan pupuk? Bisa diulang? Apa tantangan ibu dalam berjualan pupuk? Terus apa motivasi ibu untuk orang yang baru mau berjualan pupuk? Oh ya. Tantangannya sebenarnya nggak ada, cuman kita harus bisa menjelaskan, memberi pemahaman kepada para petani karena pupuk subsidi itu harus terdaftar di RDKK ya. Jadi kalau yang tidak masuk RDKK, ibu tidak bisa menyalurkan karena itu sudah ada aturannya. Pupuk subsidi itu hanya untuk para petani yang masuk RDKK. Jadi tidak bisa melayani yang tidak masuk RDKK kecuali diberikannya pupuk non subsidi gitu. Kalau untuk pupuk. Kalau misalnya perbedaan pupuk subsidi sama non subsidi itu apa? Kalau pupuk subsidi itu pupuk yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Kalau pupuk non subsidi itu tidak ada diberikan subsidi, jadi harganya juga relatif jauh dengan pupuk subsidi. Kalau pupuk subsidi kan ada HET-nya, kalau non subsidi mah nggak ada, cuman ya agak mahal gitu. Tapi kualitasnya sama diperuntukannya.
Kalau dari ibu, langkah awal kalau misalnya mau berjualan pupuk itu kita harus apa? Misalnya beli apa gitu atau mempersiapkan apa kira-kira? Yang pertama modal. Yang kedua kemauan. Terus kita juga harus tahu, harus paham untuk pupuk ini untuk apa, pestisidanya ini untuk apa, kan kita harus tahu ya. Nanti kalau kita tidak tahu kan petani yang beli yang nggak tahu, kita harus bisa menjelaskan ini manfaatnya untuk apa, kegunaannya, fungsinya untuk apa gitu. Ya minimal kita harus tahu dulu, harus memahami dulu usaha apa yang mau kita geluti, kita harus tahu ilmunya gitu. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Wulan, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya ya Bapak. Iya boleh. Apa yang Bapak lakukan agar hasil pertanian Bapak bisa maksimal? Yang dilakukan supaya pertanian berhasil ya? Iya. Ya panjang Neng, kalau dibacakan semua mah mungkin salah satunya pemeliharaan. Jadi tanaman kita yang ditanam itu harus dipelihara. Salah satunya harus disiram, harus diberi pupuk, harus dikasih spray untuk pencegahan hama, untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan lah intinya. Izin bertanya satu lagi ya Bapak. Apa yang Bapak ambil jika hasil panen Bapak sedang menurun? Apa langkah yang Bapak ambil? Langkah yang Bapak ambil jika hasil panen menurun? ya mungkin kalau Bapak udah memproduksi mah ya hasil produksi diambil terus nih. Walaupun rugi tanaman Bapak itu harus dipetik terus walaupun rugi. Karena kan kalau udah hasilnya rugi, apalagi tanamannya Bapak nggak ambil, lebih parah. Berarti harus diambil produksinya walaupun mengalami kerugian. Itu ya. Itu kalau mengalami kerugian tetap harus dipanen. Itu jawabannya. Ya, makasih ya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya Sarina dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya Bapak. Mangga. Bagaimana cara Bapak menghadapi kegagalan atau kerugian dalam usaha Bapak? Ya menanam lagi Neng. Kalau udah mengalami kerugian, Bapak menanam lagi. Kenapa? Bapak udah rugi, nggak menanam lagi, apa akibatnya? Ya kan? Berarti menanam lagi. Kalau walaupun udah rugi harus nanam lagi. Itu jawaban mah. Bener tuh Pak. Mau rugi entah melak deui atau cilaka urang Neng mau bisa dahar Bapak. Satu lagi Pak. Apa nilai atau prinsip hidup yang selalu Bapak pegang dalam berwirausaha? Prinsip hidup? Ya. Ya untuk kemajuan hidup Neng. Prinsip hidup mah untuk mengembangkan pertanian Bapak, prinsip memang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Itu yang prinsip yang dipakai Bapak mah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip nama eta. Ya. Makasih Pak. Perkenalkan saya Regina Andayani dari kelompok 3. Bapak itu sebagai UMKM yang petani juga atau apa? Ya belum pernah. UMKM kan sifatnya kredit bukan? Sama dengan kredit bukan? Untuk UMKM itu kan modal apa? Singkat dari apa bang? Koperasi menengah. Menengah kan? KM-nya koperasi menengah gitu kan? M-nya itu apa? UMKM modal kan? Ada modal ya. UM usaha modal koperasi, M menengah bukan? Menengah ya. Ada kecil kan? Terus gimana maksudnya? Jadi Bapak ini yang mengelola tanah ini atau gimana? Bapak punya tanah sendiri? Iya, ini tanah sendiri. Bapak kira-kira mau ditanam apa di sini? Ini gana, rencana nanas. Yang karena menurut ini daripada emang harusnya tanaman keras, tapi tanaman keras kan jangkanya lama seperti duren,
ini cengkeh, terus rambutan, terus manggis juga ada program dari atas. Nah sekarang kebetulan nanas itu ada untuk daerah itu, tapi katanya ini menurut ahli oleh pertanian untuk tanah merah yang daerah ketinggiannya lebih dari 100, ini kan lebih dari 100, antara 100-an lah, 100 meter DPL. Jadi bagus untuk nanas, tanahnya merah, karena tempatnya terbuka. Makanya ini dulu udah 5 tahun lebih ini seperti gitu tuh, nggak diurus gitu. Nah, sekarang kebetulan karena penyertaan modalnya dari ini belum tersentuh ke bapak, jadi bapak itu menggunakan dana dari anak-anak yang ngasih ini, Pak, daripada bapak kan bapak udah biarpun usia 27 tahun udah pensiun. Iya. Ya 27 terbalik mungkin ya. Iya. 27 terbalik ya. 72. Jadi karena anak saya udah pada tua, anak saya juga yang paling bontot usianya 36, yang paling bontot, yang paling tua usianya udah 48. Nah jadi daripada bapak bengong di rumah pensiunan, bapak kan di Subang dekat Lapang Dolong, pinggirnya Lapang Dolong di sana rumah saya. Daripada sini yang di rumah sendiri, ya udah ngelola ini Pak, manfaatin ya, dikasih modal kemana. Gitu. Jadi harusnya dari UMKM harusnya dikasih itu ya, ada ya. Kurang tahu itu kalau setahu aku ada pengajuannya gitu. Ada, emang ada penjualnya lewat desa apa, itu mungkin kecamatan, mungkin ya. Nggak tahu saya belum. Tapi bapak kebetulan di HKTI ada katanya, HKTI bisa hubungan. Bapak kan masuk anggota HKTI. Karena bapak dulu pensiun dari pengairan dari PU. Buat selanjutnya, kalau misalnya ini udah jadi apa sih Pak? Nanas kan, apa langkah yang bapak punya atau strategi apa biar usaha bapak itu lancar, terus banyak pembelinya, terus pembelinya tepat, terus beli ke bapak gitu. Ya betul. Jadi kemarin itu saya setelah ini saya menghubungi apa bos-bos nanas yang suka diimpor ke sana, ke Jawa Timur, ke Bandung, ada yang keluar juga untuk makanan kaleng itu, minum kaleng, untuk apa itu citrum yang vitamin C yang di kaleng itu kan ada yang minuman 1000 itu, ya itu bagus ya. Nah, itu terus kan, tapi bukan ya untuk oleh-oleh ya mungkin ada, tapi ini kan dibelinya mentah juga langsung bisa dibeli, malah bosnya itu ada di Dantaga, bosnya petani terus modalnya ya itunya bandar lah istilahnya. Tapi kalau UMKM mungkin ada rencana beda bantuan ini juga nanti hibah, katanya hibah jadi dikasih ya, nanti saya nggak modal dulu, nanti mungkin didaftarin nanti diganti gitu. Terus gimana? Apa yang bapak lakuin biar hasilnya tuh maksimal? Ya, itu atas advis orang-orang insinyur pertanian, teman banyak di HKTI. Kalau bapak kan pemula, biarpun udah tua, tapi pemula saya baru ini, makanya jangan itu pegawai tahu gitu caranya gitu. Nanti setelah ini biar jangan tadinya bapak mau dibajak sama traktor, harusnya pakai kormik, tapi nggak usah katanya, biar aja di sana juga di jalan di atas batu-batu ini tanahnya merah, nggak usah dibajak, udah aja nanti juga bisa disiangi aja, ya dibabad lah. Gitu. Nanti hasilnya lumayan asal dipupuk. Jadi tiap sebulan sekali di ininya siangi. Nah itu seperti itu bapak itu. Tadi udah di sana belum? Belum, tadi kesana soalnya Udah, banyak tadi. orang. Tadi udah si bapak itu wawancara. Nah itu harus disiangi kan tuh. Itu namanya apa? Mulsa itu kan. Nama kalau istilah pertanian itu yang tutup plastik itu namanya mulsa kan. Iya, nah itu nggak jadi jukut yang gitu. Kalau pinggirnya, kalau nanas mah nggak usah pakai mulsa, olok kan gede ininya. Jadi pinggir-pinggirnya nanti dibiangi terus dipupuk gitu. Itu untuk meningkatkan hasil produksi. Ini pakai ini voice note. Oh. Terus gimana? Udah. Dilanjutkan ya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih banyak. Bapak perkenalkan, aku Regina Mega dari Pondok Indah. Aku mau nanya soal dagangannya Bapak ya. Bapak udah berapa lama jualan ini?
sekitar 1 tahunan. Bapak tuh terinspirasi dari apa nih? Jualan ini. Jualan ini sebenarnya terinspirasinya dari itu aja sih, ala Korea neng. Jadi coba-coba jadinya terus Banyak yang beli. alhamdulillah. Terus Bapak tuh sering keliling gimana sih banyak tuh pelanggan Pelanggan alhamdulillah ada. Keliling paling SD, kadang ke SMK, ya seputaran situ. Ada ya, ada ya. Bapak udah banyak nih yang beli, terus banyak modalnya, terus Bapak mau bikin ruko atau apa gitu? Kepikiran nggak? Paling enggak, tapi kalau No, bro, interaktif kan. mungkin. Misalnya ini kan mayoritas dari Projen Food, Projen Food mungkin ada kemungkinan lah. Jadi semuanya Projen Food atau Bapak bikin sendiri? Sebagian Projen Food, sebagian bikin sendiri. Gak tahu Pugu. Kalau swasta kan kalau bikin susah nih. Iya benar. Makasih ya Bapak. Video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.